Kali ini kita akan review clear dop dari Hardwheel. Yang kita tahu Hardwheel mengeluarkan dua tipe clear untuk jenis dop, yaitu Beta Clear Matte yang kemarin sempat kita review dan Relic Clear Matte. Untuk Beta Clear Matte sendiri sudah pernah saya bahas bagaimana tentang cara mengaplikasikan dan juga bagaimana cara perawatan serta kemungkinan kendala-kendala yang sering kita temui jika kita mengaplikasikan untuk segala jenis clear dop. Di sini saya akan coba aplikasikan untuk Relic Clear Matte ini pada satu set velg motor Matic dengan warna magenta. Untuk proses awalnya masih sama seperti halnya ketika kita melakukan proses pengecetan pada sebuah peleng motor. Setelah peleng ini kita sanding, kemudian kita primer grey dan kita naikkan dasar untuk warna silvernya, barulah peleng ini siap kita naikkan warna magentanya. Bagi saya, perbedaan paling mendasar untuk mengaplikasikan clear mengkilap dan clear dop adalah waktu tunggu kering cat. Untuk clear dop ini, media harus benar-benar kering. Tidak sama seperti halnya ketika kita mau mengaplikasikan clear gloss atau mengkilap. Dengan perbandingan 4:1, jadi 4 clear, 1 pengering, dan 1 thinner. Untuk clear dopnya wujudnya seperti gini, sama saja Mas Jar, warnanya putih. Jadi kemarin ada yang DM kontak pribadi saya, kok clear dop setelah dibuka kenapa kok warnanya putih, terus diaduk agak berat sedikit, dikiranya clearnya kadaluarsa. Ya itu memang kadaluarsa. Memang untuk clear dop ya yang saya tahu dari jenis apapun atau merek apapun ya memang wujudnya seperti ini. Oke, kita buat perbandingan 4 clear, anggap saja ini 4, 1 hardener. Oke, 1 hardener dari ini 4, 1 hardener, 1 untuk thinnernya. Oke, berikutnya langsung kita aduk. Dan di sini sudah saya siapkan seperti halnya kemarin. Jadi kita siapkan kaleng, botol plastik plus air mineral. Kita isi dengan kelereng seperti gini. Untuk antisipasi siapa tahu ada partikel yang belum pecah dengan sempurna. Untuk Relic Clear ini setelah saya coba berkali-kali, meskipun perbandingannya 4:1 dan 1 otomatis kental, hasil semprotan yang disemprotkannya pun nggak ngapur guys, seperti halnya ketika kita mengaplikasikan clear yang kental untuk clear dop. Dan untuk resiko ngapurnya atau bintik-bintik kecil ngapur itu sangat kecil banget, bahkan nggak ada jika kita kocok dengan kelereng dan kita saring. Pengalaman saya pada Beta Clear Matte di video sebelumnya, jika kita menggunakan campuran yang kental dengan perbandingan 2:1 dan 1 atau thinner 10%, bila tidak kita imbangi dengan kompresor yang besar dan spray gun yang besar pula, resiko ngapur kasar dan ngabut putih pada medianya ini bisa terjadi. Namun ini tidak terjadi pada Relic Clear Matte ini. Jadi clear ini gampang banget diaplikasikan serta hasilnya pun maksimal. Dan begini hasilnya setelah kita semprot tadi. Ini umurnya kisaran 1 jam dari proses penyemprotan kita tadi.
Dan untuk relic clear ternyata hasilnya langsung bagus, jadi nggak ada kasar-kasarnya, asalkan perbandingan antara hardener dan thinner yang kita pakai pas. Perbandingannya, saya ulang lagi, perbandingannya 4:1 hardener dan 1 thinner. Untuk warna yang dihasilkannya pun, tebakan saya tadi perubahan warnanya akan signifikan. Jadi semisal biasanya kalau kita memakai clear dop yang cat awalnya kita komposisikan atau kita oplos sendiri, biasanya perubahan warnanya drastis. Jadi semisal magentanya menjadi terlalu lebih gelap banar atau gelap banget, ternyata tidak seperti dugaan saya. Jadi perubahan warnanya tidak terlalu signifikan ke gelap. Pengalaman saya pada beta clear di video sebelumnya, jika kita menggunakan thinner yang sedikit, dalam arti 10%, tidak 20%, emang semprotannya agak berat dan kasar, dan hasilnya pun akan sedikit ngapur atau sedikit kasar jika kita tidak menggunakan spray gun yang mumpuni dan kompresor yang mumpuni. Tapi solusinya nggak usah khawatir. Untuk semua jenis clear dop, jika hasil semprotan medianya permukaannya kasar, biasanya solusinya saya lap dengan bensin dan kain, dan kita usap, atau seperti halnya ketika kita melakukan pemolesan pada clear gloss, tapi tidak menggunakan kompon, tapi cukup menggunakan bensin dan dilakukan secara berulang-ulang. Dan juga akan sekalian saya jawab, apakah proses tersebut akan mempengaruhi dari clear dan warna yang di bawahnya clear? Tentunya tidak, karena pabrik ini sudah punya standar untuk menguji bahan. Tetapi jika ada clear yang kita lap dengan bensin secara berulang-ulang berubah atau rusak clearnya, ya berarti kualitasnya dipertanyakan. Jadi saya ulang kembali, untuk proses yang kemarin, mungkin jika ada clear dop yang kasar, permukaannya ngapur, kasar, berdebu seperti lainnya, cara menghaluskan permukaannya seperti gini. Jadi olesi dengan kuas dan bensin atau kain, kemudian lap, setelah itu baru dikasih sabun, terus usap dengan air. Lakukan ini berulang-ulang, otomatis clear dopnya akan halus permukaannya. Jadi nggak usah panik atau bingung jika clear dop apapun terjadi kasar atau berbintik atau ngapur. Itu biasanya setelan spray gun terlalu besar, angin terlalu besar, tapi clearnya terlalu kental. Dan kesimpulannya, relic clear matte ini cara pengaplikasiannya gampang, hasilnya maksimal, dan sudah saya uji coba berkali-kali. Jadi saya buat konten tidak asal buat konten. Setiap bahan yang saya review, saya uji coba dulu, saya buat perbandingan yang macam-macam. Kita buat kental, kita buat encer, terus tekanan berapa dan berapa, itu sudah saya coba baru saya sampaikan. Dan tentang warna magenta, kemarin sempat saya posting di komunitas, di channel saya, story saya sempat saya posting. Ada yang tanya, saya jawab di sini. Untuk magentanya saya memakai magenta oplosan. Jadi cat magenta saya oplos dengan mutiara putih. Untuk cara ngoplosnya lebih detailnya ya nanti saya buatkan videonya. Tapi dulu rasanya pernah kisaran 2-3 tahun yang lalu pernah saya bahas, tapi saya clear gloss di video tersebut. Oke, sekian dari saya, Coli Airbrush. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Sampai ketemu dengan video selanjutnya.